Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri membaca penelitian kualitatif bersama dengan Bang Ben. Hari ini saya mengambil dari buku salah satu Bapak Asosiat Profesor, Bapak Dr. Zuhri Abdussamad, SIK, MSc. Nah, di sini karena kaitannya dengan metode penelitian kualitatif, sehingga penting bagi saya untuk men-sharingkan materi tentang penelitian kualitatif dari bab yang pertama. Bab pertama, filsafat ilmu. Memahami filsafat. Kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya salah pengertian dalam memahami filsafat memang ada alasannya. Karena dalam kenyataannya, masih banyak orang yang memiliki pengertian yang keliru tentang filsafat. Kita dapat melihat sekilas beberapa kesalahpahaman, sebagaimana dipaparkan oleh Rapar 96 sebagai berikut. Filsafat adalah sesuatu yang serba rahasia, mistis, dan aneh. Filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa, yang hanya dipahami oleh orang-orang jenius. Filsafat tidak berharga untuk dipelajari karena tidak memiliki kegunaan praktis. Filsafat tidak dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmiah, karena filsafat mempelajari apa saja dan tidak mengacu hanya pada satu objek tertentu. Filsafat di satu pihak hanya diperlakukan sebagai budak atau pelayan teologi, dan di lain pihak dituding sebagai alat iblis yang terkutuk. Filsafat merupakan sesuatu yang tidak jelas, kacau balau, tidak ilmiah, penuh dengan pertikaian dan perselisihan pendapat, tidak mengenal sistem dan metode, tidak tertib dan juga tidak terarah. Filsafat, selaku induk segala ilmu pengetahuan, kini telah renta dan mandul. Ia tidak mampu dan memang tak mungkin lagi untuk mengandung dan melahirkan. Sehingga filsafat memang benar-benar tidak berguna lagi. Dengan demikian, untuk mempelajari serta menyelidiki filsafat, tentu saja kita tidak dapat bertumpu pada berbagai kesalahpahaman pengertian tersebut di atas. Kita terlebih dahulu berusaha untuk memahami secara etimologi untuk dapat memahaminya sebagaimana dimaksud dari dibentuknya istilah filsafat tersebut. Selanjutnya, mencoba memperoleh pengertian dari beberapa orang yang memang terlibat dalam kegiatan filsafat, bukan dari orang yang memandang filsafat secara sekilas pandang saja. Menurut Puja Wijatna tahun 63, kata filsafat itu kata Arab yang berhubung rapat dengan kata Yunani. Bahkan asalnya pun dari kata Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang terjadi dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta, dalam arti yang luas-luasnya, yaitu ingin yang disertai usaha untuk mencapai yang diingini. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, yaitu mengerti secara mendalam. Jadi menurut filsafat boleh diartikan cinta kepada kebijaksanaan atau ingin mengerti secara mendalam, dan istilah ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras sebagai ejekan atau sindiran terhadap para sofis yang berpendapat bahwa mereka tahu jawaban untuk semua pertanyaan. Namun menurut Pythagoras hanya Allah yang memiliki hikmat yang sungguh-sungguh, sedangkan manusia harus puas dengan tugasnya di dunia ini, yaitu mencari nikmat, mencintai pengetahuan. Yang sebenarnya layak disebut sofis itu hanya Allah, dan manusia hanya sekedar disebut filosofis. Untuk memahami apa sebenarnya filsafat itu, tentu saja tidak cukup hanya mengetahui pengertiannya secara etimologinya saja, melainkan juga harus memperhatikan konsep dan definisi yang diberikan oleh para filsuf menurut pemahaman mereka masing-masing. Pemahaman beberapa filsuf
sebagaimana ditulis oleh Bigman dan yang telah diterjemahkan oleh Revise 1984. Dapat kita lihat sebagai berikut. Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti kita lakukan pada kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi secara kritis. R. Girling, filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman-pengalaman. Korn Verhoeven, filsafat adalah meradikalkan keheranan segala jurusan. Arrhenius, filsafat terdiri dari pandangan-pandangan yang menyeluruh, yang diungkapkan dalam pengertian-pengertian. Walter Kaufmann, filsafat adalah pencarian akan kebenaran dengan pertolongan fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi tanpa memerlukan kekuasaan dan tanpa mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Plato, filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada ini. René Descartes, filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan, yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Allah, alam, dan manusia. Konsep atau definisi tentang filsafat yang begitu banyak tidak perlu membingungkan, bahkan sebaliknya justru menunjukkan betapa luasnya samudra filsafat itu sehingga tidak terbatasi oleh sejumlah batasan yang akan mempersempit ruang gerak filsafat. Dari keanekaragaman definisi tentang filsafat tersebut nampak bahwa filsafat sebagai keinginan untuk memperoleh kebijaksanaan. Ada berbagai usaha yang dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara yang dapat ditemukan. Ada berbagai sumber bahan kajian yang dapat diselidikinya, serta berbagai target hasil usaha yang diharapkannya. Filsafat di samping merupakan keinginan yang disertai usaha dengan menggunakan cara dan memiliki target yang diharapkannya. Juga dapat merupakan hasil usaha yang telah dilakukan. Dengan dasar pengertian tersebut, maka dapat kita maklumi tentang adanya berbagai bidang atau cabang filsafat yang menjadi kajian filsafat. Berbagai metode yang digunakannya, serta adanya berbagai macam hasil usaha yang berbeda dalam menyelidiki suatu bidang kajian tertentu. Dengan demikian, tidak boleh dikatakan bahwa filsafat merupakan pemikiran yang tidak jelas, bidang kajiannya serta merupakan pemikiran yang kacau, yang tidak memiliki metode. Namun sebaliknya, filsafat memiliki bidang kajian yang luas, mencakup segala yang ada serta yang mungkin ada, dan merupakan usaha penyelidikan dengan menggunakan metode yang dipertanggungjawabkan secara luas dan mendasar. Pada umumnya, orang menggolongkan filsafat ini ke dalam ilmu pengetahuan. Meskipun filsafat itu muncul sebagai salah satu ilmu pengetahuan, akan tetapi filsafat mempunyai struktur tersendiri dan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang universal. Setiap ilmu pengetahuan adalah fragmentaris. Setiap ilmu pengetahuan hanya mempelajari suatu fragmen, suatu bagian tertentu dari seluruh kenyataan. Sedangkan filsafat tidak fragmentaris, dan seorang filsuf tidak menempatkan pisau ke dalam keseluruhan kenyataan. Dia tidak dapat memisahkan sebagian dari kenyataan untuk selanjutnya membuat sebagai bidang penyelidikan. Filsafat tidak membatasi diri pada suatu bidang yang terbatas,
melainkan ingin menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu yang ada. Hickman 84, halaman 79-80. Selain menyelidiki bidang tertentu dari kenyataan, setiap ilmu pengetahuan selalu melihat objek penyelidikannya semata-mata dari sudut pandang tertentu. Sudut-sudut pengamatan lain yang barangkali mungkin pula ada. Selanjutnya, tidak diperhatikan, sedangkan filsafat tidak membiarkan dirinya terikat oleh satu pandangan atau sudut pandang tertentu, akan tetapi mencoba merangkum segala aspek dan segala segi ke dalam penyelidikannya. Filsafat adalah yang paling konkret dari segala ilmu pengetahuan. Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkannya dari kenyataan. Filsafat menjauhi setiap abstraksi, tetapi ingin mengalami segala-galanya dan memikirkan seperti adanya. Filsafat tidak mempelajari suatu bagian tertentu dari kenyataan dan dipandang dari suatu sudut pengamatan tertentu. Namun filsafat mencoba mempelajari seluruh kenyataan dengan meneropongnya dari segala sudut penglihatan. Hickman 84. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai suatu metodik yang metode kerja yang khas bagi ilmu itu, dan yang tidak dapat begitu saja diubah atau diabaikan. Filsafat berlainan dengan ilmu pengetahuan karena filsuf tidak melarang penggunaan satu pun dari sekian banyak metode untuk memperoleh pengertian. Dalam filsafat, segala macam cara dapat digunakan asalkan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain dengan ilmu pengetahuan, mungkin ada baiknya secara sekilas kita membandingkan filsafat dengan agama. Ada beberapa hal yang pada agama amat penting. Misalnya Allah, kebajikan, kejahatan juga diselidiki oleh filsafat. Karena hal-hal tersebut ada atau paling tidak mungkin ada. Meskipun hal-hal yang diselidiki sama, namun penyelidikan agama jelas berbeda dengan penyelidikan filsafat. Sudut penyelidikan agama didasarkan atas wahyu Allah atau firman Allah. Kebenaran sesuatu dalam agama tergantung kepada diwahyukan atau tidaknya. Yang diwahyukan Allah harus dipercayai sebagai kebenaran. Sehingga dasar kebenaran dalam agama adalah kepercayaan akan wahyu Allah. Sedangkan filsafat menerima kebenaran bukan atas dasar kepercayaan, melainkan atas dasar penyelidikan sendiri, atas dasar pikiran belaka. Filsafat tidak mengingkari atau mengurangi wahyu, tetapi tidak mendasarkan penyelidikannya atas wahyu. Puja Winata Wiyatna 1963. Asal mula filsafat. Asal mula filsafat. Berdasar sejarah filsafat, beberapa pengertian kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat merupakan usaha beserta hasilnya yang dilakukan oleh manusia. Pada bagian ini kita mau mencoba mempersoalkan bagaimana mungkin filsafat itu tercipta. Apa yang menyebabkan manusia berfilsafat? Sebagaimana ditulis Rapal 898, ada 4 hal yang merangsang manusia berfilsafat, yaitu ketakjukan, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Ketakjukan. Banyak filsafat mengatakan bahwa yang menjadi awal kelahiran filsafat ialah taumasia atau kekaguman, keheranan, atau ketakjukan. Aristoteles mengatakan bahwa karena ketakjupannya manusia mulai berfilsafat. Pada mulanya manusia takjub memandang benda-benda aneh di sekitarnya. Lama-lama ketakjupan semakin terarah pada hal-hal yang lebih luas dan besar, seperti perubahan dan peredaran bulan, matahari, bintang-bintang, dan asal mula alam semesta. Jika ada ketakjupan, sudah tentu ada yang takjub dan ada sesuatu yang menakjubkan. Ketakjupan hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang selain berperasaan, juga berakal budi. Subjek ketakjupan itu adalah manusia.
Sedangkan objek ketakjubannya adalah segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati. Pengamatan yang dilakukan terhadap objek ketakjuban adalah segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati. Pengamatan yang dilakukan terhadap objek ketakjuban bukan hanya dengan mata, melainkan juga dengan akal budi. Pengamatan akal budi tidak terbatas hanya pada objek-objek yang dapat dilihat dan diraba, melainkan juga terhadap benda-benda yang dapat dilihat tetapi tidak dapat diraba. Bahkan ada terhadap hal-hal yang abstrak, yaitu yang tidak terlihat dan teraba. Oleh karena itu pula Immanuel Kant bukan hanya takjub terhadap langit dan bintang, langit dan berbintang-bintang di atas, melainkan juga terpukau memandang hukum moral dalam hatinya, sebagaimana tertulis pada batu nisannya. Oleum stellatum suprami, lex moralis intrami. Ketidakpuasan. Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan might memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai mitos dan might berupaya menjelaskan asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam semesta, serta sifat-sifat peristiwa itu. Akan tetapi ternyata penjelasan dan keterangan yang diberikan oleh mitos-mitosnya dan might itu makin lama makin tidak memuaskan manusia. Ketidakpuasan itu membuat manusia terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti dan meyakinkan. Ketidakpuasan akan membuat manusia melepaskan segala sesuatu yang tak dapat memuaskannya. Lalu, ia akan berupaya menemukan apa yang dapat memuaskannya. Manusia yang tidak puas dan terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih, pasti itu lambat laun mulai berpikir secara rasional. Akibatnya, akal budi semakin berperan dan berbagai mitos atau might yang diwariskan oleh tradisi turun-temurun semakin tersisi dari perannya semua yang begitu besar. Ketika rasio berhasil menurunkan mitos-mitos dan might-might dari singgasananya, maka lahirlah filsafat yang pada masa itu mencakup seluruh pengetahuan yang ada dan telah dikenal. Hasrat bertanya, ketakjuban manusia, telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung habis. Pertanyaan tak boleh dianggap sepele, karena pertanyaan telah membuat kehidupan serta pengetahuan manusia berkembang dan maju. Pertanyaan telah membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Ketiga hal itulah yang menghasilkan penemuan-penemuan baru yang semakin memperkaya manusia. Dengan pengetahuan yang terus bertambah, hasrat bertanya membuat manusia mempertanyakan segala-galanya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak sekedar terarah pada wujud sesuatu, melainkan juga terarah pada dasar dan hakikat. Hal ini yang menjadi salah satu ciri khas filsafat. Filsafat selalu mempertanyakan sesuatu dengan cara berpikir radikal, sampai ke akar-akarnya, tetapi juga bersifat universal. Keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakan itu. Tentu saja hal itu berarti bahwa apa yang dipertanyakannya itu tidak jelas atau belum terang. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti pada hakikatnya merupakan suatu pertanyaan tentang adanya aporia, keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan di pihak manusia yang bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang sesungguhnya senantiasa bertolak dari apa yang telah diketahui oleh si penanya lebih dulu. Tetapi karena apa yang diketahui oleh si penanya baru merupakan gambaran yang samar, maka ia bertanya. Ia bertanya karena masih meragukan kejelasan dan kebenaran dari apa yang telah diketahuinya. Jadi jelas
bahwa keraguan yang turut merangsang manusia untuk bertanya dan terus bertanya, yang kemudian menggiring manusia berfilsafat. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang mungkin menyebabkan manusia berfilsafat, ada baiknya kalau kita mengetahui awal mula kelahiran filsafat. Filsafat lahir di Yunani dan dikembangkan sejak awal abad ke-6 sebelum Masehi. Orang-orang Yunani berhasil mengolah berbagai ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari dunia timur menjadi benar-benar rasional ilmiah dan berkembang pesat. Pemikiran ilmiah-ilmiah telah melahirkan filsafat. Para filsuf Yunani pertama yang mulai berfilsafat sebenarnya adalah ahli-ahli matematika, astronomi, ilmu bumi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, filsafat pada tahap awal mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Para filsuf Yunani pertama dikenal sebagai filsuf-filsuf alam. Mereka telah berani mengayunkan langkah awal yang amat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan filsafat serta ilmu pengetahuan. Mereka berani menolak dan meninggalkan cara berpikir yang irasional dan tidak logis. Kemudian mulai menempuh jalan pemikiran rasional ilmiah yang semakin lama semakin sistematis. Cara berpikir rasional ilmiah pula yang menghasilkan gagasan-gagasan yang terbuka untuk diteliti oleh akal budi. Sifat dasar filsafat. Menurut Rapar 96, ada beberapa sifat dasar filsafat antara lain. Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Berusaha menemukan radik seluruh kenyataan. Bagi seorang filsuf, hanya apabila akar realistis itu telah ditemukan, segala sesuatu yang bertumbuh di atas akar itu akan dapat dipahami. Hanya apabila akar suatu permasalahan telah ditemukan, permasalahan itu dapat dimengerti sebagaimana mestinya. Berpikir radikal berarti berpikir secara mendalam. Justru hendak memperjelas untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Para filsuf Yunani mengamati keanekaragaman realitas di alam semesta. Lalu berpikir dan bertanya, tidakkah di balik keanekaragaman itu hanya ada satu asas? Mereka lalu mulai mencari arch atau asas pertama dalam alam semesta. Thales mengatakan bahwa asas pertama alam semesta adalah air, sedangkan Anaximenes mengatakan udara. Mencari asas pertama berarti juga berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi atau inti realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, berarti realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran yang hakiki. Kursinya taruh di tempat. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang suatu realitas, seluruh realitas, dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak digapai bukan kebenaran yang diragukan. Setiap kebenaran yang telah diraih harus senantiasa terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti.
Kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu sifat dasar filsafat ialah senantiasa memburu kebenaran. Salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Dengan demikian, berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan. Dan penjelasan mengenai seluruh realitas berupaya meraih kejelasan pengertian serta kejelasan intelektual. Berpikir secara filsafati berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, kabur, dan gelap. Bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Tanpa kejelasan, filsafat pun menjadi sesuatu yang mistik, serba rahasia, kabur, gelap, dan tak mungkin dapat menggapai kebenaran. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Nah, berpikir logis bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan juga berusaha berpikir untuk dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Pemikiran sistematis ialah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Berpikir kritis berarti membakar kemauan untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Seseorang yang berpikir kritis tidak akan mudah menggenggam suatu kebenaran sebelum kebenaran ini dipersoalkan dan benar-benar diuji terlebih dahulu. Berpikir logis, sistematis, kritis adalah ciri utama berpikir rasional, dan berpikir rasional merupakan salah satu sifat dasar filsafat. Peranan dan kegunaan filsafat. Menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses perkembangannya, sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya 3 peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing, menurut Rapar 96. Pendobrak, berabad-abad lamanya intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Manusia menerima begitu saja segala penuturan dongeng dan tahayul tanpa mempersoalkannya lebih lanjut. Orang beranggapan bahwa karena segala dongeng dan tahayul itu merupakan bagian yang hakiki dari warisan tradisi nenek moyang. Sedang tradisi itu benar dan tidak dapat diganggu-gugat, maka dongeng dan tahayul itu pasti benar dan tak boleh diganggu-gugat. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu-pintu dan tembok-tembok tradisi yang begitu sakral, dan selama itu tak boleh diganggu-gugat. Kendati pendobrakan membutuhkan waktu yang cukup panjang, kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa filsafat benar-benar berperan selaku pendobrak yang mencengangkan. Pembebas. Filsafat bukan sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mythologi, melainkan juga merenggut manusia keluar dari dalam penjara tersebut. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohannya, dari belenggu cara berpikir yang mistis dan mitis. Filsafat telah, sedang, dan akan terus berupaya membebaskan manusia dari kekurangan dan kemiskinan pengetahuan, yang menyebabkan manusia menjadi picik dan dangkal. Filsafat juga membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih. Filsafat juga membebaskan manusia dari cara berpikir tidak kritis yang membuat manusia mudah menerima kebenaran-kebenaran semu yang menyesatkan. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa filsafat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia. Pembimbing, bagaimanakah filsafat dapat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia itu? Filsafat hanya sanggup melaksanakan perannya selaku pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dan mitis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia untuk berpikir secara luas dan lebih mendalam, yakni
berpikir secara universal sambil berupaya mencapai radix dan menemukan esensi suatu permasalahan. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih dengan membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis dan logis. Pada akhirnya, filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tak utuh dan begitu fragmentaris dengan membimbing manusia untuk berpikir secara integral dan koheren. Cara berpikir filsafati telah mendobrak pintu-pintu serta tembok-tembok tradisi dan kebiasaan, bahkan telah menguak mitos dan myth serta meninggalkan cara berpikir mistis. Lalu pada saat yang sama telah pula berhasil mengembangkan cara berpikir rasional, luas dan mendalam, teratur dan terang, integral dan koheren, metodis dan sistematis, logis, kritis, dan analitis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan semakin tumbuh dengan subur, terus berkembang dan menjadi dewasa. Selanjutnya, berbagai ilmu pengetahuan yang telah mencapai tingkat kedewasaan penuh, satu demi satu mulai mandiri dan meninggalkan filsafat yang selama itu telah mendewasakan mereka. Itulah sebabnya filsafat disebut sebagai mater scientiarum, atau induk sebagai segala ilmu pengetahuan. Ini merupakan fakta bahwa filsafat telah menempatkan kegunaannya lewat melahirkan, merawat, dan mendewasakan berbagai ilmu pengetahuan yang